Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nama saya Anissa Budi Damayanti. Di sini saya dari Prodi Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya, di kelas D mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi di sini ada tugas proyek pertama yaitu podcast dengan tokoh masyarakat, di mana di sini saya mengangkat dari mahasiswa semester akhir untuk menjadi narasumber. Mungkin untuk Mas Ilham bisa perkenalkan diri dulu. Ya, silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Muhammad Ilham Sarkazi. Saya dari asal saya dari Bondowoso. Terus sekarang saya masih menempuh kuliah, tepatnya masih semester 8 di jurusan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Gitu. Oke. Mungkin sekarang lagi ada kerja sampingan atau bagaimana? Ya, kerja sampingannya sambil ngajar sih. Oke, oke. Jadi untuk podcast ini temanya itu tentang pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila juga. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut Pancasila, nanti juga bisa dikaitkan dengan kehidupan pribadi Mas Ilham, kemudian dikaitkan dengan pendidikan juga, dari kehidupan masyarakat juga. Nah, di sini saya mau memulai dari Oke. pertanyaan pertama. Em, Di sini kan Mas Ilham dari pendidikan sejarah ya. Mungkin bisa diceritakan nih pemahaman Mas Ilham mengenai sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri. Sejarahnya Pancasila nih. Oke, sebenarnya apa ya? Karena saya latar belakangnya sejarah ya, mungkin kalau dikaitkan sama Pancasila, eh, levelnya masih kecil lah daripada apa namanya orang-orang yang memang konsen di bidang pendidikan kewarganegaraan gitu. Mungkin saya ada apa namanya ya perspektif sedikit kalau misalkan kita kaitkan dengan sejarah, memang munculnya Pancasila ini di apa namanya diawali dengan rasa persatuan antar masyarakat Indonesia pada waktu itu. Mungkin diambil dari kata Pancasilanya. Nah, kata Pancasila ini memang kenapa ada kata Pancasila. Nah, kalau misalkan kita runut maknanya, panca itu ada eh, 5, sila itu adalah dasar, artinya 5 dasar gitu. Dan itu kata Pancasila ini muaranya itu akar katanya dari apa namanya dari suatu kitab yang memang dikarang oleh Empu Prapanca dan juga Empu Tantula pada waktu itu, pada waktu kerajaan Majapahit. Sehingga 400 tahun setelah kerajaan Majapahit itu runtuh, dijadikanlah kata Pancasila ini sebagai penguat dasar. Penguat dasar dalam artian dalam mendirikan suatu negara ini harus ada yang namanya dasar, gitu. Harus ada yang namanya pedomannya, gitu. Maka dari itu Pancasila ini dianggap sebagai dasarnya dari aturan-aturan yang ada. Bisa dikatakan Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada juga yang mengatakan Pancasila ini sebagai falsafah hidup ataupun pandangan hidup dari suatu bangsa. Ya memang karena keberadaan Pancasila ini memang diinisiasi oleh tokoh-tokoh perjuangan pada masa itu. Tokoh-tokoh perjuangan yang memang mendeklarasikan bahwa untuk memerdekakan suatu bangsa, untuk mendirikan suatu bangsa harus ada yang namanya suatu aturan. Nah, di situ aturannya memang dimulai ketika munculnya gini deh, munculnya perspektif persatuan itu dimulai awalnya memang dari Sumpah Pemuda, ya kan? Jauh sebelum itu pada masa 1908 muncul yang namanya Kebangkitan Nasional, di mana di situ ada organisasi pertama Budi Utomo,
ada juga partai pertama Indis Party, sampai tenggang waktu 1928, yang dimana di situ tercetuslah suatu yang namanya Naskah Persatuan yang dideklarasikan sebagai Sumpah Pemuda. Makanya tanggal 28 Oktober itu dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda, karena di situ awal mula persatuan, awal mula awal mula sepemahaman rakyat Indonesia, dalam artian seperti itu. Nah, ketika berjalannya waktu, Indonesia ini kan masih dijajah sama Belanda ya waktu itu ya. Indonesia masih dijajah sama Belanda, masih dijajah sama Jepang juga. Nah, ketika munculnya momentum bahwa ada sisi lemah dari pertahanan Jepang sama Belanda ini, Belanda kan sudah kalah ketika itu, Jepang yang menguasai Indonesia ya. Muncul yang namanya eh, suatu momentum di mana Indonesia nih nggak bisa gini-gini aja. Indonesia nih harus punya perubahan, harus berdaulat sendiri, harus memiliki kekuasaan sendiri. Maka dari itu para founding fathers kita pada waktu itu, misalnya seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, terus juga Ahmad Subarjo di situ dan lain sebagainya. Itu ingin mencetuskan yang namanya kemerdekaan. Tapi untuk masuk ke yang namanya kemerdekaan ini harus ada yang namanya dasarnya dulu, aturannya dulu. Maka dicetuskanlah yang namanya aturan untuk membuat negara ini dulu. Nah, di situ ibaratnya ingin membangun suatu rumah ya, fondasinya tuh dibangun dulu, bukan langsung atapnya, gitu ya kan? Fondasinya tuh dibangun dulu. Maka dari itu, fondasi ini yang merupakan dasar terpenting. Fondasi apa kalau di suatu negara Indonesia ini? Yaitu Pancasila. Dimulai dari yang namanya muncul suatu badan, yang dimana badan ini tujuannya memang untuk membentuk suatu aturan. Aturan apa? Ada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Yang kita kenal dua aturan ini sebagai aturan tertinggi yang dianut oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Oke, dimulai pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Di situ ada yang namanya sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni. Di situ untuk memunculkan aturan berupa Pancasila ini harus ada yang namanya konsolidasi, konspirasi lah gitu. Harus ada yang namanya rapat. Nah, di rapat BPUPKI ini yang kita kenal dengan sebagai rapat perdananya BPUPKI membahas tentang aturan dasar itu, membahas tentang Pancasila itu. Maka dicetuskanlah yang namanya tiga tokoh yang mengemukakan gagasan atau ide pokoknya tentang Pancasila gitu. Ada yang namanya, yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Terus yang kedua itu Muhammad Yamin. Yang ketiga ini Dr. Supomo gitu. Tiga orang yang dikenal sebagai bapak perumus dari Pancasila gitu. Tapi dalam tenggang waktu 3 hari rapat ini masih belum memunculkan yang namanya keputusan. Sudah ada gagasan, belum ada keputusan. Akhirnya diadakanlah yang namanya rapat lagi. Rapat keduanya kapan? Tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Itu rapat kedua dari yang mana sidang BPUPKI. Nah, sebelum itu, sebelum diadakan rapat kedua, muncul nih dari golongan nasionalis, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, terus juga ada Kiai Haji Kahar Muzakar dari golongan Islam. Itu ingin mengadakan suatu forum sebelum rapat kedua BPUPKI ini dilaksanakan. Apa itu forumnya? Yang kita kenal dengan forumnya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta gitu. Itu menghasilkan yang namanya disinilah butir-butir Pancasila itu sudah mulai dikemukakan. Nah, butir-butir Pancasila sudah mulai dikemukakan. Sila pertama pada waktu itu bunyinya masih bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di situ ada syariat-syariat Islam. Nah, karena di situ forumnya bukan hanya golongan Islam kan ya, ada juga golongan dari Kristen, ada Ahmad Maramis, ada juga golongan dari nasionalis. Nah, di situ beranggapan bahwa negara Indonesia ini bukan cuma diprakarsai oleh orang Islam, gitu. Itu pendapatnya orang-orang nasionalis pada waktu itu. Maka dasarnya ini harus general, bukan hanya untuk orang Islam saja, gitu. Makanya akhirnya
Di situ disepakati bahwa sila pertama dari Piagam Jakarta itu diubah dari syariat Islam jadi ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah butir-butir Pancasila mulai dikenal. Akhirnya dicetuskan juga pada sidang BPUPKI kedua. Kalau sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang Pancasila, dasar utamanya. Kalau sidang keduanya ini, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ini membahas tentang eh, pendukung dari Pancasila. Ibaratnya ada sumber primer, ada sumber sekundernya, gitulah. Kalau misalkan kita mencari sumber dalam mengkaji suatu apa namanya jurnal atau makalah gitu. Nah, sumber primernya ini kan sudah tahu, cuman belum disahkan. Tinggal sumber sekundernya. Apa itu sumber sekundernya? Yaitu Undang-Undang Dasar. Yang mana Undang-Undang Dasar ini dibahas pada sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli gitu. Akhirnya setelah dibahas sidang BPUPKI kedua, Pancasila sudah ada, Undang-Undang Dasar sudah ada, tetapi belum diketok palu. Nah, untuk mengetok palu ini harus ada yang namanya kemerdekaan. Itu intinya gini, untuk membangun rumah, semennya sudah ada, kapurnya sudah ada, batunya sudah ada, batanya sudah ada. Tinggal bagaimana mewujudkan rumah itu berdiri tegak gitulah. Gimana caranya untuk menegakkan rumah itu, menyatukan semua bahan itu supaya nanti menjadi sebuah rumah gitu. Intinya untuk menyatukan itu harus ada yang namanya pengakuan. Pengakuan ini berupa yang namanya kemerdekaan. Nah, maka dari itu dibentuklah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus, 7 Agustus itu didirikan yang namanya PPKI atau Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimana diketuai oleh Insinyur Soekarno, melihat juga antusiasme para kaum pemuda pada waktu itu ingin menyegerakan yang namanya kemerdekaan, akhirnya dimunculkanlah yang namanya panitia itu. Dan juga dibarengi 2 hari setelah apa ya? Setelah yang namanya panitia ini, tepatnya pada tanggal 9 apa namanya? 9 Agustus itu terjadi yang namanya suatu pengeboman yang dilakukan oleh sekutu oleh pemerintah Jepang. Karena pada masa itu kan Indonesia masih dijajah Jepang ya. Belanda sudah pergi dari Indonesia, tinggal Jepang. Nah, momentum perubahan ini, momentum yang pengerusakan yang dilakukan oleh sekutu kepada Jepang itu yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Jepang kan sudah dibombardir sama bom. Nah, ini gimana caranya kita nih terbebas dari Jepang gitu loh. Sesegera mungkin kita melaksanakan yang namanya kemerdekaan. Nah, singkat cerita, kemerdekaan dicapai tanggal 17 Agustus. 17 Agustus diproklamirkan yang namanya kemerdekaan, di mana diproklamirkan kemerdekaan itu tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di daerah Jakarta sana. Nah, pertanyaannya di dalam buku sejarah itu kemerdekaan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur. Tapi apa iya kemerdekaan itu dilaksanakan di jalan, ya kan? Nah, ternyata ditelisik lagi kalau kita melihat arsip-arsip dari proklamasi ataupun jejak-jejak kemerdekaan, ternyata kemerdekaan ini dilaksanakan di sebuah rumah, bukan di sebuah jalan, gitu. Di sebuah rumah, tetapi itu tidak disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Rumah siapa yang dilaksanakan kemerdekaan ini? Rumah dari saudagar Muslim keturunan Yaman yang menghibahkan rumahnya itu demi kepentingan kemerdekaan. Siapa itu? Dialah Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta yang menghibahkan rumahnya, menghibahkan hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini memang banyak kontribusi dari apa namanya orang-orang Muslim pada waktu itu untuk bagaimana kemerdekaan ini supaya bisa terlaksana gitu. Nah, singkat cerita setelah kemerdekaan ini berlangsung, tanggal 18 Agustus itu dilaksanakan sidang PPKI kedua. Kalau sidang PPKI pertama tadi tanggal 7 Agustus. Nah, 1 hari setelah kemerdekaan ini, tanggal 18 Agustus itu melaksanakan sidang yang mana setelah muncul negara kemerdekaan, negara Indonesia yang sudah merdeka, itu mengesahkan poin-poin yang sudah dilaksanakan sebelumnya, poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya. Apa itu poin-poinnya? Yang pertama Pancasila,
Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, penetapan Presiden Soekarno sebagai penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu tanggal 18 Agustus itu terjadi kesepakatan ataupun pengesahan di mana Pancasila pada waktu itu disahkan sebagai dasar negara gitu. Memang munculnya tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni ya munculnya. Itu awalnya itu tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Makanya tanggal 1 Juni ide dari Soekarno itu yang diambil dari Pancasila tanggal 1 Juni diproklamirkan sampai sekarang itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila gitu. Dan Pancasila bisa kita nikmati sampai sekarang gitulah. Intinya gitu. Oke. Sorry ya kalau terlalu panjang ya. Enggak apa-apa. Tadi Tapi penjelasannya memang harus runut sih kalau misal membahas Pancasila gitu. iya, iya nggak apa-apa. Tadi penjelasannya bagus, kemudian jelas juga. Oke. Jadi emang perumusannya itu emang sangat lama dan complicated ya, Mas. Dan itu diciptakan ya untuk bangsa negara Iya, Indonesia, untuk masyarakatnya juga. Nah, terkait iya dengan masyarakat betul. itu sendiri, nih, gimana pendapat Mas Ilham dengan adanya Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Aduh. Aduh, sebentar ini kayaknya sinyal saya deh, Mas. Iya, 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 santuy, santuy. Oke, sebentar. Ini kalau boleh tahu sekarang di mana? Di Surabaya apa di Bondowoso? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke. Sebentar ya, Mas. Ini di HP masih belum connect. Oke, oke, siap. Oke. Mungkin bisa dilanjut ya, Mas. Oke, oke, oke. Sampai mana tadi dah ya? Tadi sampai di adanya Pancasila, pendapat Mas Ilham mengenai adanya Pancasila di kehidupan masyarakat. Oke, mungkin gini ya pertanyaannya itu sebagai implementasi bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara gitu kan? Iya, sama pengaruh-pengaruhnya juga Iya, oke. adanya Pancasila. Iya, iya. Ya memang munculnya Pancasila ini tidak bisa dipungkiri ya karena ini merupakan sumber dari segala sumber hukum, aturan yang paling tinggi itu di Republik Indonesia ini tidak ada aturan yang tinggi yang mana aturan itu melebihi dari Pancasila. Memang kalau kita lihat penerapan dari lingkungan sehari-hari memang Pancasila ini sudah sebagian besar sudah banyak diterapkan ya. Sudah banyak diterapkan. Misalnya kita runut dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita sudah melaksanakan yang namanya ibadah menurut agama kita, agama keyakinan kita sendiri, sebagaimana memang itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 itu, bagaimana negara ini menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan itu memang sudah dijamin dan juga dilaksanakan di negara Indonesia. Dan di sila pertama itu juga memuat isi bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang beragam gitu loh. Negara yang beragam dalam artinya agama di Indonesia ini bukan cuma satu. Agama di Indonesia ini beragam. Ada 6 agama yang mungkin diakui sebagai agama negara di Indonesia, yang mana 6 agama ini memang
semuanya itu merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Meskipun kita tahu keyakinan dari tiap agama kan beda-beda. Nah, tapi kita bisa sepakati bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam sisi Pancasila, 6 agama yang diakui sama negara, 6 agama yang diakui sebagai agama resmi dari negara Indonesia itu semuanya merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu sudah diterapkan di Indonesia. Juga bagaimana masyarakat Indonesia ini dengan beragamnya agama, beragamnya suku itu masih menjunjung yang namanya toleransi, dan bisa kita lihat di mana toleransi masih bisa dijaga ya. Toleransi misalnya kayak kemarin di wilayah Bali kalau tidak salah itu mengadakan yang namanya ketika Hari Raya Nyepi kemarin itu eh, apa namanya membebaskan umat Muslim untuk beribadah, dan ini memang itu sisi penting, sisi positif dari yang namanya keberagaman, sisi positif yang namanya Indonesia ini sebagai bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk gitu. Itu masih eh, dijunjung tinggi lah tentang toleransi. Terus kita runut dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang kalau misalkan kita mau bicara manusia, kita poin yang saya tangkap dari sila kedua ini adalah bagaimana sikap kita dalam memanusiakan manusia, gitu. Memanusiakan manusia dalam artian kita ini bukan cuman hidup sendiri, kita ini juga butuh yang namanya manusia lain, gitu. Kalau katanya Aristoteles itu kita ini manusia itu sifatnya adalah zon politikon. Semuanya itu berkelompok. Itu tidak ada yang memisahkan diri satu sama lain. Tapi bagaimana kita berhubungan baik dengan manusia, interaksi kita dengan manusia itu eh, harus apa namanya baik untuk menjaga lingkungan yang aman, damai dan sejahtera gitu. Terus sila ketiga persatuan, bahwa memang Indonesia ini meskipun beragam tadi sudah saya sebutkan, kita ini menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Persatuan, eh, misal saya ambil contoh, semisal ada kegiatan ataupun perlombaan yang memang itu mengatasnamakan Indonesia. Gitu. Misalnya kayak event Olimpiade lah, katakanlah Indonesia masuk Olimpiade. Dan di situ orang-orang yang berpartisipasi, orang Indonesia yang berpartisipasi untuk membanggakan nama Indonesia itu bukan cuma dari wilayah tertentu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Nusa Tenggara, bahkan ada yang dari Sulawesi, Aceh, dan sebagainya. Itu berkumpul, bersatu untuk apa? Satu tujuannya, untuk mengharumkan nama Indonesia. Itu. Maka dari itu, persatuan ini memang harus penting ya dikuatkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Terus juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini memang menurut saya sendiri sila keempat ini merupakan cara untuk apa? Cara untuk mewujudkan sila kelima. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya katakan Pancasila ini dasarnya itu hanya 3. Kalau kata Sujiwo Tejo ini Pancasila itu dasarnya hanya 3. Sila pertama dan juga sila pertama, sila kedua dan juga sila ketiga. Caranya itu ada di sila keempat. Goalsnya, tujuan dari Pancasila itu ada di sila kelima. Itu poin Pancasila ini hanya untuk tujuannya itu. Tujuannya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial? Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Dan mungkin di apa ya, kita bicara positifnya saja ya, bagaimana Pancasila, penerapan Pancasila ini di Indonesia. Memang kalau kita runutkan memang sudah banyak diterapkan di Indonesia, tetapi ada beberapa juga yang perilaku kita, perilaku manusia, perilaku orang-orang di Indonesia, perilaku teman-teman di sekitar kita itu masih banyak yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam aspek sederhana lah, bagaimana kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Nyatanya lingkungan kita masih banyak yang kotor gitu loh, masih sampah-sampah masih berserakan di mana-mana. Dan itu memang memunculkan kesadaran. Untuk memunculkan kesadaran bahwa saya ini adalah orang-orang yang Pancasila itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu.
Gitu sih, mungkin itu dari pandangan saya. Kita memang kalau misalkan kita bicara sama penerapan Pancasila ini sebagian besar memang sudah diterapkan, intinya gitu. Cuman dalam segi penerapannya itu, cara penerapannya itu memang banyak dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat kita Indonesia khususnya. Oke, selain Gitu. saya sebenarnya jelas ya, Mas. Oke, jelas, jelas, jelas. Oke. Ini mohon maaf ya kalau misalkan penjelasan saya terlalu terlalu panjang dan juga terlalu belibet bahasanya ya. Enggak apa-apa, Mas. Emang itu yang saya butuhkan. Tadi kan membahas mengenai penerapan Oke. Pancasila yang masih ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau Hmm, misal nih, hmm. pada akhirnya nilai-nilai Pancasila tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik, apakah masih ada urgensi Pancasila bagi masyarakat? Oke, memunculkan prinsip bahwa negara ini adalah negara Pancasila itu memang sudah di apa ya, didoktrin sejak awal munculnya Pancasila itu. Tetapi yang kembali lagi yang saya katakan bahwa kita ini adalah masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam, beda pemikiran, satu sama yang lain itu masih beda pemikiran, beda penafsiran, beda kalau sudah beda penafsiran, beda perlakuan gitu. Bagaimana menafsirkan Pancasila sila pertama, bagaimana menafsirkan Pancasila sila kedua gitu. Nah, kalau misalkan kita runut dari apa yang terjadi di Indonesia, memang saya katakan Pancasila belum sepenuhnya dilaksanakan gitu. Tapi apakah itu tidak mengurangi eksistensi Pancasila sebagai aturan hukum tertinggi di Indonesia? Nah, masih tetap Pancasila ini digolongkan masih sebagai aturan yang paling tinggi. Meskipun dalam penerapannya banyak terjadi penyelewengan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia di situ. Nah, kalau misalkan Pancasila ini memang sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu dinilainya sudah kuno. Kalau dilihat dari sisi sejarah sudah tidak cocok dilakukan di Indonesia karena Indonesia ini mau maju sebagai negara yang modern, mau maju sebagai negara yang maju. Saya rasa stereotip ataupun pandangan seperti itu harus apa namanya dikembalikan lagi sebagai bagaimana marwah Pancasila ini bisa eksis, bagaimana prinsip-prinsip ketuhanan ini bisa diterapkan di Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan ini bisa diterapkan di Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip persatuan ini bisa dijalankan meskipun kita berbeda-beda etnis, berbeda-beda agama, berbeda-beda pemikiran. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengatasnamakan Indonesia, apalagi sudah membawa namanya Pancasila, itu sudah tidak peduli yang namanya etnis Papua, etnis Jawa, etnis Sunda dan sebagainya. Nah, kalau misalkan pandangan itu sudah kita apa namanya kita lakukan, kita mindsetkan atau kita laksanakan melalui perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan tercapai. Itu. Makanya untuk mewujudkan keadilan sosial itu caranya hanya satu, bagaimana kita mempersatukan bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan, menerapkan norma-norma ataupun nilai-nilai ketuhanan, dan yang terakhir taat sama apa yang dilakukan sama pemerintah gitu. Meskipun banyak dinamika yang dilaksanakan sama pemerintah tidak cocok sama kita, tetapi dalam sebagai warga negara yang baik dengan kita taat kepada pemerintah, itu membuktikan bahwa negara kita ini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segi persatuan, dalam segi nilai sila persatuan dan juga sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu. Dan mungkin kalau misalkan kita berbicara ini sudah sedikit melebar kemana-mana ya, sorry ya. Iya, nggak apa. Penerapan Pancasila sekarang memang sudah banyak ini ya, sudah banyak terjadi dinamika, ada yang dinamika positif, ada yang negatif juga. Mungkin kalau misalkan kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita renungkan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita melaksanakan yang namanya sila pertama gitu. Saya misalnya, sudahkah saya ini sudah melaksanakan yang namanya sila pertama? Kalau sila pertama dalam agama saya itu adalah 5 dasar dalam agama. Apa itu? Rukun iman dan juga rukun Islam.
5 dan 6 dasar ya. Rukun iman dan juga rukun Islam. Sudahkah saya menjalankan itu semua? Gitu. Itu merupakan kalau misalkan dalam diri kita merasa saya masih belum melaksanakan itu, maka coba apa namanya, munculkan mindset bahwa kita ini sedang berusaha untuk melaksanakan yang namanya hukum-hukum ataupun aturan-aturan yang ada di Pancasila. Meskipun kita tahu yang namanya manusia itu kan tidak sempurna. Mindsetnya mungkin berpikirnya tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaannya, nah itu banyak yang diselewengkan, banyak yang beda-beda. Misalkan kita bicara sama di negeri ini saja ya, di negeri ini saja, kita ini memang dianggap sebagai bangsa yang sebagian besar penduduknya adalah orang Islam, gitu. Orang-orang di sekitar kita kan sekitar mungkin tetangga-tetangga kita mayoritas Islam kan, lingkungan kita Islam. Terus juga 80% dari negara Indonesia ini penganutnya mayoritas adalah Islam. Gitu. Dari 80% orang Indonesia, berapa persen yang melakukan sholat? Gitu. Dari 80% orang Indonesia, sekarang kan bulan puasa. Berapa persen yang melakukan puasa di bulan Ramadan? Gitu. Dari 80% orang Islam yang ada di Indonesia, berapa persen yang dimana sudah melaksanakan yang namanya toleransi kepada beragama? Kalau kita runut, kalau kita telaah lebih lanjut terkait itu, maka mungkin kita akan menjadi negara yang hanya omong kosong doang gitu loh. Omong kosong doang dalam arti penerapan Pancasila. Kita tahu Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, ketika kita membaca Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, dalam misalnya dalam apa namanya, setiap hari Senin upacara upacara yang kita adakan setiap hari Senin, kita senantiasa membaca Pancasila. Nah, berapa persen dari orang-orang yang membaca itu yang memang melaksanakan apa yang Pancasila inginkan? Apa yang Pancasila inginkan? Itu munculnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gitu. Berapa persen orang-orang di Indonesia yang memang melakukan yang namanya keadilan? Untuk menerapkan yang namanya Pancasila, kita dalam perspektif kita sendiri, mungkin saya, terus Anissa juga mungkin paham bahwa kita ingin menerapkan secara utuh bagaimana nilai-nilai Pancasila yang memang sudah diinisiasi atau diproklamirkan atau digagas sama founding fathers kita pada masa lampau gitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi, untuk penerapan Pancasila sekarang memang masih banyak apa namanya penyalahgunaan dari apa itu Pancasila. Misalnya dalam diri pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia. Tuh. Ini mungkin saya sembari memberikan sisi lain dari Pancasila gitu ya. Tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa. Tidak apa, oke. Kalau kita lihat para pemimpin di negeri kita itu banyak disumpah atas nama kitab suci. Gitu. Disumpahnya atas nama kitab suci. Dan itu runut pada isi atau penerapan Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita ini memang banyak beragam agama, tetapi kalau misalkan kamu beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Begitupun juga untuk menjalankan pemerintahan, itu dasarnya harus agama dulu. Makanya diadakan yang namanya sumpah. Gitu. Masalahnya kita praktek penyelewengan Pancasila itu makin merajalela. Misalnya budaya kita, apa budaya kita? Korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Dan itu bukan hanya mencederai Pancasila, juga mencederai nilai-nilai ketuhanan yang dia anut, yang dia pahami, yang dia percayai. Gitu. Maksudnya gini, untuk melaksanakan keadilan,
Tujuannya keadilan, goalsnya keadilan. Perbaiki dulu deh dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya itu apa? Sila pertama sampai sila ketiga ini. Gitu. Jikalau interaksi kita sama kepada Sang Pencipta itu sudah bagus, insya Allah semuanya itu akan mengikuti. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita membentuk persatuan, bagaimana kita melaksanakan yang namanya musyawarah di situ, ya kan? Nah, semua nilai-nilai itu memang harus dijalankan, memang harus ditumbuh kembangkan, memang harus ada di dalam benak setiap insan yang ada di Indonesia. Maka dari itu memang kalau kita lihat dari perspektif penerapan Pancasilanya, saya katakan memang sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan. Gitu. Gitu. Oke. Kemudian tadi sudah bahas mengenai nilai-nilai Pancasila, penerapannya, kemudian pengaruhnya juga. Nah, menurut Mas Ilham nih, nilai dari sila keberapa yang paling sulit buat diimplementasikan? Nilai sila keberapa yang paling sulit untuk diimplementasikan? Aduh, retoris banget pertanyaannya. Sebenarnya gini, yang paling sulit itu relatif. Kalau saya katakan nilai yang paling sulit adalah sila pertama sampai sila kelima. Kenapa begitu? Karena untuk mewujudkan sila pertama itu yang atas dulu harus benar. Dasarnya dulu itu harus benar. Nilai ketuhanan sudah harus benar dulu. Interaksi kepada Tuhan harus benar. Interaksi kepada manusia harus baik. Itu kalau misalkan kita untuk mewujudkan sila kelima, memang kalau misalkan kita runut pada keadaan sekarang, belum sepenuhnya kita merasakan yang namanya keadilan, ya kan? Gitu. Belum sepenuhnya kita merasakan yang namanya keadilan. Tetapi untuk merumuskan keadilan, mencapai keadilan, dasar-dasarnya ini yang harus dibenerin dulu. Gitu. Dasar-dasarnya yang harus kita perbaiki dulu. Gitu. Makanya untuk menerapkan sisi Pancasila, kalau kita spesifikkan itu tidak akan sampai kita, maksudnya tidak akan sempurna lah dalam penerapan Pancasilanya. Gitu. Tetapi kalau misalkan usaha untuk bagaimana mewujudkan negara yang berpancasilais, negara yang berketuhanan, negara yang menjunjung tinggi persatuan, insya Allah kita sudah melaksanakan. Meskipun dalam segi hasilnya kita sudah tahu lah, gitu seperti apa. Itu. Oke, lanjut. Tadi kita sudah membahas mengenai nilai Pancasila di kehidupan masyarakat yang cakupannya lebih luas. Nah, kalau sekarang kita fokuskan di kehidupan pribadi Mas Ilham sendiri. Pengaruh Pancasila itu bagaimana, kemudian bagaimana Mas Ilham dalam menerapkan nilai-nilai Pancasilanya, gitu. Oke. Jadi saya suka mengaitkan sesuatu dengan apa yang saya yakini. Misalnya, saya meyakini kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Maka dari itu saya mengaitkan Pancasila itu selalu interaksinya ataupun perspektifnya itu dalam kacamata Al-Quran, dalam kacamata Islam. Gitu. Misalnya, dalam sisi ketuhanan kita ketuhanan yang Maha Esa. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dalam segi Pancasila, dalam pandangan Pancasila itu negaranya, agamanya adalah sebagian besar itu memang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau misalkan kita runut, kita spesifikkan hanya Islam yang mengatasnamakan Islam ataupun Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Misalnya kita bedah diisi surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat ke-4. Qul huwallahu ahad. Di situ katakanlah kepada Muhammad bahwa saya ini merupakan Tuhan yang Esa. Jadi sebelum munculnya kata Esa di Pancasila itu di Al-Quran sudah ada ahad gitu. Kenapa redaksi Al-Quran mengatakan kata ahad bukan wahid?
Padahal kalau kita terjemahkan dalam kata bahasa Arab itu sama-sama satu, gitu. Bedanya kalau kita memakai wahid itu pasti ada duanya. Misal kita berhitung wahidun, isnani sampai 10 itu ada sesuatu yang mengekor setelah munculnya kata wahid. Tapi kalau sudah ahad itu tidak ada satupun yang bisa menandingi eksistensi dari Tuhan, dalam hal ini Allah. Itu. Dan ini memang saya terapkan di Pancasila. Saya terapkan, memang saya rasakan penerapan Pancasila ini apa namanya ya? Bagaimana founding fathers kita menyusun redaksi kata-kata dari Pancasila. Setiap kalimat itu sangat sempurna banget gitu loh. Misalnya gini, kita bedah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu di situ ada kata hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, menurut Anissa, hikmat itu artinya apa? Hikmat Apa hikmat? bisa kita nikmatin, mungkin ya. Mungkin ya, iya iya. Itu ya. Oke, tapi Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah itu selaras dengan kata wisdom kalau di bahasa Inggris. Itu. kebijaksanaan. Exactly, kebijaksanaan. Nah, kalau kita translitkan dalam bahasa Indonesia, hikmah itu adalah kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Setelah kata hikmat itu ada kebijaksanaan lagi, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kan nggak make sense kan? Gitu. Kalau kita runutnya sama pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Tetapi para founding fathers kita itu sangat keren sekali bagaimana menempatkan hikmat ini sebagai apa namanya ya, peran yang paling sentral dalam mewujudkan keadilan sosial. Apa itu hikmat? Nah, kalau misalkan kita runut ataupun kita baca bukunya Muhammad Natsir, di situ mengatakan bahwa hikmat itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, maknanya sama, kebijaksanaan. Tetapi kalau misalkan pengertian dari bahasa Arab, kebijaksanaan yang dilakukan oleh penguasa. Gitu. Jadi artinya hikmat itu kalau menurut pandangan Muhammad Natsir adalah kemampuan yang diberikan seseorang untuk mengatur sebuah hukum, untuk mengatur sebuah aturan. Dalam hal ini, siapa yang mengatur sebuah aturan di Indonesia? Siapa yang mengatur? Presiden Yes, yang presiden. memimpin. Yes. Pemimpin tertingginya adalah presiden. Maka hikmat itu dikonotasikan ataupun diselaraskan dengan pemimpin. Gitu. Kalau kita bedah lagi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memiliki karismatik yang tinggi kepada rakyatnya, pemimpin yang memiliki kepedulian yang tinggi. Dan itu kalau misalkan pemimpinnya sudah bagus, insya Allah ke bawahnya akan bagus. Itu. Misalnya kita lihat pada zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah membentuk karakter-karakter sahabat. Itu. Bukan ilmu dulu yang diajarkan sama Rasulullah, bukan Al-Quran dulu. Tapi perilaku, bagaimana membentuk para sahabat ini menjadi perilaku yang baik, memiliki karakter yang baik. Saya sudah sering sampaikan kepada anak-anak. Kalau misalkan kita kita mengedepankan yang namanya ilmu, maka Google itu lebih pintar daripada guru kalian gitu loh. Google lebih pintar daripada guru kalian. Tetapi kalau kalian mengedepankan adab, mencari adab, maka tidak kalian temui di Google yang menceritakan bagaimana adab sopan santun kepada manusia, bagaimana penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kepada teman kita, kepada orang tua kita tidak temui di Google itu. Tapi kalau kita temui di guru-guru yang baik, di ulama-ulama yang baik, itu maka kita akan temui. Makanya pada zaman dulu memang
yang diajarkan oleh orang-orang pada zaman dulu, yang diajarkan oleh founding fathers kita, misalnya Insinyur Soekarno, itu bukan konstan, bukan hanya mandek ke ilmu saja, tetapi karakter. Bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Ketika karakter sudah baik dalam sisi masyarakat, insya Allah akan memunculkan pemimpin yang baik. Kalau sudah pemimpinnya baik, pemimpinnya bijaksana, insya Allah keadilan sosial bahkan segera terwujud di wilayah Indonesia. Seperti itu. Gitu. 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 Oke, penjelasan yang sangat bagus dan ini ya menguras otak saya juga untuk ikut berpikir. Oke. Oke, jadi seiring berkembangnya zaman kan segalanya itu berubah ya. Seperti yang Mas tadi bilang, kehidupan pasti jadi lebih modern. Kalau misal dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, apakah nilai-nilai Pancasila juga ikut berubah mengikuti dengan keadaan zaman atau bagaimana ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara nilai Pancasila itu selamanya itu akan tetap eksis. Misal gini, dalam kacamata kita itu Al-Quran merupakan sumber tertinggi dalam umat Islam dan itu akan menyesuaikan, akan selalu mengikuti sama perkembangan zaman. Begitupun juga Pancasila, gitu. Kalau kita melihat pada penerapan Pancasila yang masih belum eksis, bisa jadi di masa yang akan datang ada sosok-sosok figur yang memang itu menerapkan Pancasila secara utuh, menerapkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima sehingga terwujudnya keadilan sosial, sehingga menjadi pemimpin yang memang mampu memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Insya Allah dalam apa ya kurun waktu terdekat, misalnya dalam masa yang akan datang, kita yakin bahwa Pancasila ini merupakan dasar yang paling relevan dalam membentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Memang kalau kita bagaimana menyikapi Pancasila itu memang dari sisi pembuatannya memang kuno ya. Pancasila itu merupakan teks kuno. Apalah Pancasila sudah dari zaman Belanda lah itu Pancasila, dari zaman Majapahit malah kata Pancasila. Tapi dalam segi pelaksanaannya kita nantinya akan mengetahui sendiri loh. Ini loh, gini loh pentingnya belajar Pancasila. Gini loh pentingnya belajar nasionalisme. Gini loh pentingnya belajar beradab kepada sesama manusia. Gini loh pentingnya bagaimana menjaga keutuhan negara Indonesia. Dan itu sumbernya memang dari Pancasila. Gitu. Runutan dari Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya penjelasan-penjelasan Pancasila, ini kan Pancasila hanya sebatas pandangan umum, kalimat umum, ataupun deskripsi umum yang menjelaskan tentang aturan di Indonesia. Tetapi penjabarannya itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya Undang-Undang Dasar ini senantiasa ada yang namanya perubahan, ada yang namanya amandemen, gitu. Supaya apa? Supaya menyesuaikan sama kondisi ataupun perkembangan zaman yang kita jalani saat ini, seperti itu. Gitu. Sebentar ya, masih ini hujan soalnya. Bentar. Oh iya Mas. Oke, sorry tadi gelap sebenarnya hujan. Oke. Jadi intinya nilai-nilai Pancasila itu bisa berubah ya Mas, tergantung sama kondisi zaman itu sendiri. Iya, Oke. kalau penerapannya bisa berubah. Selanjutnya, oke. Selanjutnya nih, kalau misalkan tadi penerapannya zaman semakin berkembang, tapi penerapannya itu bukan semakin berkembang, tapi malah semakin menurun. Kira-kira memungkinkan nggak kalau misalkan Pancasila itu dihapus gitu?
Oke, 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 oke. Dihapus ya. Siap, siap. Mau diganti apa ideologinya nih? Bukan ideologi Pancasila lagi nanti ya. Nah, itu. Ya. Sebenarnya upaya-upaya untuk menggagalkan ataupun eh, menurunkan marwah Pancasila itu memang sudah dilakukan setelah Pancasila dinobatkan sebagai dasar negara. Gitu. Kita tahu perjalanannya mungkin kalau dilihat dari segi sejarah banyak perjalanan-perjalanan yang penting yang mana mewarnai kehidupan ataupun perjalanan Pancasila dari awal diputuskan sampai hari ini. Misalnya di awal-awal kemerdekaan kita tahu memang Pancasila itu banyak banyak dikritisi oleh orang-orang yang tidak sepaham sama Pancasila. Bahkan Pancasila dinilai sebagai uh, dasar yang kurang relevan pada aturan pada masa itu, sehingga banyak banyak oknum-oknum yang ingin menjadikan sebagai Indonesia ini bukan negara yang Pancasila. Banyak yang menjadikan sebagai negara komunis, kita tahu ya kan, menjadikan sebagai negara liberal. Pernah Indonesia menjadi negara liberal pada waktu itu awal-awal kemerdekaan. Pernah menjadi negara federal. Negara federal ini kalau sekarang itu seperti Amerika, berkelompok-kelompok, ada negara-negara bagian gitu. Maka itu yang ingin dicanangkan oleh orang-orang yang memang sudah sejak dulu melihat Pancasila ini sebagai konstitusi yang kurang memungkinkan untuk diterapkan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kacamata zaman sekarang, kita tahu memang Pancasila ini sangat mungkin untuk diterapkan. Misalnya dalam pendidikan kita. Dalam pendidikan kemarin itu ada yang namanya kurikulum merdeka, merdeka belajar. Dan itu di situ juga ada profil pelajar Pancasila. Kalau tidak salah itu ya, profil pelajar Pancasila. Dan itu diterapkan dari mulai jenjang TK, SD sampai kita kuliah. Bukannya di kuliah itu ada mata kuliah pendidikan Pancasila, ya kan? Dan itu merupakan bukti bahwa kita ini peduli sama Pancasila. Kita ini masih punya keyakinan bahwa suatu saat Pancasila ini memang diterapkan seutuhnya oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Maka dari itu pentingnya belajar Pancasila supaya kita tahu bahwa di situ ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang memang harus kita lakukan, nilai-nilai yang memang kita harus kerjakan, bukan hanya sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang. Gitu. Ibaratnya gini, sama seperti Al-Quran. Al-Quran memang banyak diselewengkan ya kan, banyak muncul nabi-nabi baru, banyak muncul lah inilah yang menyelewengkan Al-Quran gitu. Tetapi kalau kita tanyakan, mungkinkah Al-Quran ini masih relevan sebagai kitab suci umat Islam? Masih mungkin. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai yang tidak ada di buku lain, tidak ada di kitab-kitab lain, yang merupakan Al-Quran ini merupakan penyempurna sebagai kitab-kitab terdahulu, penyempurna kitab-kitab terdahulu, yang itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Tidak mungkin hilang nilainya, meskipun Al-Qurannya secara fisik banyak yang kita tahu mendiskreditkan yang namanya Al-Quran. Bahkan kemarin kalau tidak salah di bulan berapa itu ya, akhir tahun 2022 itu ada kabar bahwa di Swedia ada yang namanya pembakaran Al-Quran kalau tidak salah gitu. Secara fisik memang kita tahu Al-Quran itu banyak dibakar, tapi secara pengaplikasian, pengimplementasian, penerapan, pemahaman itu masih banyak kita lakukan, masih banyak kita praktekkan. Gitu. Dan itu nilai-nilai yang ada di Al-Quran yang dimasukkan kepada nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila, di dalam nilai-nilai Pancasila, kata-kata Pancasila itu banyak yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya tadi hikmat, terus ada juga musyawarah. Musyawarah. Kalau kita runut sama Al-Quran itu ada ayat, ada surat yang khusus menjelaskan tentang musyawarah. Di surat ke-42 itu namanya surat Asy-Syura, artinya musyawarah. Dan itu ada dalam Pancasila. Jadi jauh sebelum adanya Pancasila itu Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana persatuan, bagaimana mewujudkan persatuan. Misalnya saya singgung di surat Al-Hujurat ayat 13,
ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan itu ayat-ayat keberagaman. Ayat-ayat keberagaman yang memang sangat relevan gitu loh dalam kehidupan kita di Indonesia. Bagaimana ayat-ayat itu menjelaskan tentang kamu itu kalau hidup di dunia itu pasti banyak yang namanya perbedaan. Intinya gitulah gampangnya. Banyak perbedaan. Ada yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, etnis, golongan dan semacamnya. Tetapi perbedaan itu tidak memungkinkan, tidak menuntut kamu untuk saling berpecah belah. Ayolah diadakan yang namanya konstitusi. Bagaimana kita menyatukan semua perbedaan itu. Di dalam Al-Quran menyatukan perbedaan itu dalam kalau misalkan kita runut pada ayat itu, kita lihat pada ayat itu, boleh kamu berbeda, tetapi yuklah kita duduk bareng-bareng. Kita meskipun kita beda agama, kita lah diskusi bareng. Meskipun kita beda pemikiran, kita diskusi bareng gitu loh. Kamu minum teh, saya minum kopi, tidak harus mencampur baukan antara teh saya dan juga kopi kamu gitu. Dan itu yang diajarkan sama Islam, toleransi keberagaman, toleransi kebinekaan, toleransi perbedaan, dan itu nilai-nilai dalam Al-Quran yang dimasukkan kepada nilai-nilai Pancasila. Tuh, menurut saya. Sehingga kalau misalkan ditanya relevan, sangat relevan sekali. Bahkan kita melihat nilai Pancasila itu diterapkan, meskipun tidak sepenuhnya kita menerapkan yang namanya Pancasila, tidak seutuhnya. Tapi kita yakin bahwa nantinya Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila akan diterapkan di masyarakat Indonesia, dan tujuan dari Pancasila itu berupa keadilan sosial itu akan kita rasakan di negara Indonesia. Itu keyakinan saya terhadap Pancasila. Jadi Pancasila ini memang tidak bisa dihapus karena memang sudah menyebar di masyarakat, kemudian juga sudah ada penjelasannya di Al-Quran juga yang bisa kita bilang sebagai dukungan ya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, gitu ya Mas? Ya, betul. Oke. Karena tadi dikaitkan juga sama pendidikan nih sama Mas Ilham. Nah, menurut Mas Ilham di sini kan semester akhir nih ya. Apa sih pendapat Mas Ilham terkait peran Pancasila terhadap kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan? Apakah ada relasinya atau bagaimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan ya, Mas. Oke, kalau relasinya itu pasti ada sih, karena memang pergantian kurikulum itu pasti ada relasinya dalam perspektif Pancasila. Misalnya apa? Yaitu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Bagaimana kita dihadapkan bahwa kita harus memahami dalam segi kontemporer dan spasial bagaimana Pancasila itu didirikan dan juga dilaksanakan. Dan itu pendapatan pendidikan pasti ada. Terus yang kedua, kita lihat mungkin Pancasila sekarang ini memang sudah banyak diselewengkan. Sudah banyak yang namanya mengalami reduksi dari nilai-nilai yang ada. Misalnya apa? Dalam pendidikan kita, ini gini, pendidikan kita itu banyak menuntut pada sisi akademik. Betul, itu yang saya kritisi ya, yang nanti saya kaitkan dengan nilai Pancasila. Pendidikan kita itu banyak menuntut nilai akademik. Padahal Pancasila di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana menghormati kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Dan itu yang tidak kita lihat dari pendidikan Indonesia. Masih belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Kita masih sibuk mementingkan bagaimana kita kuliah dapat nilai A gitu ya kan.
kita lulus cepat, kita sidang lancar, skripsi lancar, tugas-tugas kuliah lancar. Tetapi kita tidak mengerti bagaimana usaha kita untuk menjadikan diri kita ini merupakan diri yang berbeda. Kamu itu kemampuannya di situ, maka tekunilah kemampuan itu. Tapi di dalam pendidikan Indonesia tidak melihat itu. Kita diajari misalnya dalam masa SMA, kita dihadapkan pada pilihan kamu masuk apa namanya IPA, IPS atau bahasa atau agama, ya kan? Itu. Dan itu yang menurut saya masih belum bisa kita laksanakan. Karena kita itu hanya fokus pada nilai-nilai akademik. Sedangkan kalau kita melihat pendidikan negara maju, pendidikan kalau kita lihat di Finlandia, negara yang pendidikannya paling maju sedunia, negara yang tingkat buta hurufnya paling kecil di dunia, itu mengedepankan nilai humanisme, nilai kesenangan. Bagaimana peserta didik ini menjadi senang, bagaimana peserta didik ini menjadi bahagia. Dan ketika kebahagiaan itu muncul, ya sudah sebesar apapun, dan ini kita tidak temukan dari pendidikan. Hanya kalau misalkan kita mewujudkan Pancasila dalam bidang kerja, mengajarkan Pancasila dalam bidang pendidikan, sebenarnya beberapa sudah kita katakan Pancasila tidak oleh mengerti pendidikan di Indonesia. Tapi yang ingin satu saya katakan bahwa pendidikan Indonesia belum sebenarnya lebih tinggi yang namanya itu yang masih belum kita ajar. Bicara beginilah, dulu itu ketika saya masih kecil sering diceritakan kisah-kisah apa namanya kisah-kisah legenda dari Indonesia. Misalnya hewan paling cerdas. Menurut Anissa, hewan paling cerdas itu apa? Sesuai sama kartun yang pernah saya lihat ya, yang paling cerdas itu kancil. Kancil kan? Kenapa kancil cerdas? Karena waktu itu sih yang kejebak di air, terus dia nipu buaya, terus dia ngelompatin buaya itu. Buaya. Oke, menipu buaya. Ada juga kancil dikatakan cerdas karena mencuri timun. Nah, dengar itu? Mencuri timunnya Pak Tani, mengelabui Pak Tani. Ya kan? Dan itu yang didoktrin sama orang-orang yang kita tahu bahwa orang-orang Indonesia banyak termakan sama doktrin itu. Banyak kancil cerdas karena mengelabui buaya. Kancil cerdas karena mencuri timun. Artinya, kalau kita renungkan sama kehidupan sekarang, orang cerdas itu pasti akan mengelabui seseorang. Orang cerdas itu pasti akan mencuri. Makanya daerah korupsi itu jadi tinggi di Indonesia. Karena itu doktrin-doktrin itu. Kita mengatakan kancil hewan paling cerdas karena mencuri timun. Sebaliknya, orang-orang cerdas itu terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang-orang cerdas yang mana itu orang dikatakan orang cerdas karena pendidikannya sudah profesional, pendidikannya sudah doktor misalnya. Tetapi dalam segi karakter dia nol. Misalnya banyak profesor, banyak doktor yang itu masih dan itu sesuai sama nilai-nilai yang ditanamkan di situ. Nilai-nilai bahwa kancil merupakan hewan yang paling cerdas. Orang paling cerdas itu harus mencuri. Ya heran korupsi itu berbeda. Itu pendidikan seperti itu yang memang harus kita benahi supaya apa arahnya sesuai dengan nilai-nilai yang memang diajarkan sama kita. Tidak saya tugas di Anissa juga ya kan bersama kami juga. Jadi di kurikulum itu emang sudah ada relasinya dengan Pancasila, cuman kurangnya ya tadi bahwa
di Indonesia ini masih terfokus pada nilai akademik, di mana kecerdasan yang ditentukan dari nilainya, kemudian dari pangkatnya juga, gitu ya, Mas? Ya, betul. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir. Eh, Tadi sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu kan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa juga. Apa sih yang bisa Mas Ilham lakukan untuk mengenang sejarah Pancasila? Apa yang bisa lakukan untuk mengenang sejarah Pancasila? Kalau kita tanyakan kepada Bentar, Mas. Suara Mas Ilham kurang jelas. kurang jelas ya? Sorry, Suara Mas Ilham kurang jelas. kurang jelas. Soalnya hujan di sini. Sorry ya, saya pindah dulu ya. Gak apa. Oh iya, gak apa. Iya. Oh, apa sudah jelas ya? Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Pertanyaannya, apa yang bisa Mas Ilham lakukan untuk mengenang sejarah Pancasila? Mengenang sejarah Pancasila. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita menghargai Pancasila, itu apa ya? Memang masih sulit untuk kita terapkan. Masih banyak dinamika dalam perjalanan bangsa Indonesia yang memang untuk menerapkan Pancasila ini. Tapi ya satu yang ingin saya katakan bahwa kemurnian Pancasila itu tidak ada habisnya. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu akan senantiasa eksis. Dengan senantiasa eksisnya Pancasila dan bagaimana kita berusaha untuk mengimplementasikan, menerapkan segala nilai yang ada di Pancasila, itu sudah cukup membuktikan bahwa saya itu menghargai orang-orang yang mencetuskan Pancasila. Saya menghargai Bung Karno karena dialah pencetus nasionalisme. Maka dari itu saya bangga ketika saya sudah melaksanakan upacara. Karena apa? Di situ saya berkeyakinan bahwa Pancasila ini bukan didirikan sama orang-orang sembarangan. Prosesnya itu sangat panjang. Bahwa tugas kita sekarang, tugas saya sekarang, bagaimana menjaga keutuhan Pancasila ini. Bagaimana menjaga ataupun menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diamanahkan kepada kita. Gitu. Makanya benar katanya Soekarno, kalau misalkan musuh kalian itu bukan musuh yang nampak, tapi musuh kalian itu adalah bangsa kalian sendiri. Dan itu benar sekali. Banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi ketika Pancasila sudah diproklamirkan, Pancasila sudah disahkan, dan itu berkesesuaian sama kehidupan sekarang. Banyak pihak-pihak tertentu yang ingin mengganti ideologi, bahkan ya kan, mengganti ideologi sebagai ideologi komunis, ideologi sebagai ideologi kapitalis bahkan atau sosialis. Dan itu ketika sudah melaksanakan Pancasila itu saya merasa ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Ini loh bukti bahwa saya ini menghargai jasa-jasa pahlawan. Misalnya apa? Tadi itu upacara, bagaimana saya upacara dengan hikmat, melihat, membaca
ketika Pancasila dibacakan, ketika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu dibacakan, dan itu berkesesuaian dengan bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, menghargai Pancasila dalam segi sejarah, menghargai dan juga mengimplementasikan Pancasila pada masa kini. Berarti sekarang Mas Ilham kan menempuh di prodi pendidikan sejarah ya. Ya. Itu sudah termasuk dari ini ya, mengenang Pancasila, menghargai Pancasila juga ya, Mas. Mengenangnya itu dalam bentuk konkret atau bentuk nyata. Mengenangnya itu ya secara pengaplikasian gitu lah. Oke, kita sudah membahas mengenai Pancasila, sejarahnya, kemudian Pancasila di kehidupan masyarakat, di kehidupan Mas Ilham pribadi juga, kemudian tadi juga dikaitkan dengan Pancasila. Itu penjelasan yang bagus karena juga menambah wawasan saya. Karena emang jujur secara pribadi saya nggak terlalu menganggap bahwa Pancasila itu penting kemarin-kemarinnya, dan tiap pelajaran Pancasila itu jujur saya kurang memperhatikan karena tanpa membosankan juga bagi saya gitu. Cuma tadi dari pembawaan Mas Ilham yang enak, kemudian gampang saya cerna juga, jadi sangat menambah wawasan juga untuk saya. Kemudian tadi itu nilai Pancasila masih ada beberapa yang belum diimplementasikan dengan baik. Cuman insya Allah nanti ke depannya seiring berkembangnya zaman, Pancasila itu akan semakin baik juga. Kemudian untuk mengimplementasikan Pancasila itu kan semua juga diawali dari dasarnya, yaitu dari sila pertama itu sendiri. Gitu ya, Mas? Ya, betul. Dasarnya. Oke. Sebenarnya kita sama sih. Dulu menganggap untuk Pancasila itu sebagai pelajaran Pancasila itu pelajaran yang membosankan ya kan? Karena isinya ceramah terus itu. iya. Gitu. Cuman ternyata belajar Pancasila itu memang sepenting itu ya untuk diimplementasikan juga, sejarahnya juga bagaimana gitu. Karena kita sebagai anak muda juga tinggal menikmati jadinya Pancasila aja kan, tidak ikut berkorban, tidak ikut berjuang gitu. Betul. Oke. Karena pertanyaannya udah habis ya Mas, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang Mas Ilham pengen sampaikan gitu untuk saya, kemudian untuk viewersnya nanti mungkin ada, kemudian untuk dosen pengampu juga mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Bentar, ini nanti diupload ataupun dikumpulkan kepada dosen pengampu, kan? Iya, sama diupload di YouTube juga. Oh, pada oke. Ya, pesan saya mungkin bagaimana kita melihat sudut pandang Pancasila ini sebagai ideologi, bukan sebagai alat. Memang alat pemersatu bangsa, tetapi kalau kita kaitkan Pancasila ini sebagai pentingan ataupun usaha-usaha untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, maka itu akan berdampak pada pencemaran dari Pancasila itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial memang muncul yang namanya beberapa cara, dan itu Pancasila sudah memberikan cara-cara itu. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda, saya, De Anissa, dan semuanya sebagai generasi muda tinggal menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman berkehidupan kita, pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan itu yang saya titipkan, bahwa Pancasila ini senantiasa memberikan suatu kebermanfaatan pada manusia, memberikan suatu sudut pandang lain bahwa kamu itu loh penting belajar Pancasila. Kenapa? Supaya kamu tahu bahwa Pancasila itu dari proses pembuatannya, dari proses gagasannya itu gak mudah. Perlu perjuangan, perlu yang namanya peperangan dan sebagainya. Dan maka dari itu tugas kita bagaimana mengisi nilai-nilai Pancasila untuk menjadi manusia yang senantiasa memberikan kebermanfaatan pada sesama.
Tugas kita ini bukan menjadi orang-orang yang baik, bukan menjadi orang-orang yang paling baik, tetapi tugas kita adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa itu sebaik-baiknya manusia? Khairunas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi sesama manusia yang lain. Dan itu yang diajarkan Pancasila. Oke, sangat bijaksana ya, Mas. Soal bijaksana nih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Ilham yang sudah bersedia membantu untuk penyelesaian tugas proyek pertama ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang Mas Ilham tadi sampaikan bermanfaat juga untuk saya ke depannya, biar lebih semangat juga untuk belajar tentang Pancasila, kewarganegaraan juga. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada yang pengen Mas Ilham sampaikan lagi? Ya cukup kok, sudah banyak tadi. Oke.